Siapa ahli yang bisa menguji ini? Saya ganti kasih 10 juta kalau bisa ngasih. Ya itu. Ayo. Ini 10 juta udah saya siapkan. Itu. Saya siapkan nih. Mana yang palsu gitu? Saya buktikan sini. Gitu. Pakai skripsi sini. Ya, pertanyaan saya begini. Sini. Yang palsu yang mana? Itu dulu. Tunggu dulu. Ayo by research. Saya pegang itu dulu. Mana sih yang palsu? Yang tangan mana? Saya pegang. Hanya ada dua hal yang tidak bisa kita tunjukkan di muka umum. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah ijazahnya Pak Jokowi. Jadi apa yang Roy Suryo CS lakukan itu nanti akan berbalik 90 derajat. Itu nanti akan segera diproses dan saya yakin mereka akan segera dipidana, mereka akan segera dikurung di belakang jeruji besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Rismon ya, yang katanya, yang matanya gitu ya, langsung ijo bro. Emang kenapa bang? Ijo ketika melihat uang 10 juta ya. Coba bayangin aja, cuma 10 juta loh. Ya, jadi Fitra itu menawarkan gitu loh, uang 10 juta kepada si maling panci jika bisa membuktikan ijazahnya itu palsu dalam sebuah acara di talkshow gitu ya, yang ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional. Ini sangat memalukan sekali menurut saya ya, walaupun 10 juta itu bagi saya memang banyak ya kan, iya banyak. Bagi rakyat kecil seperti saya 10 juta itu banyak gitu loh. Tetapi ya tidak seharusnya Rismon menunjukkan sikap yang terlihat sangat blingsatan sekali gitu loh. Ketika melihat uang 10 juta, katanya kau dapat 16 miliar mon. Kok ngelihat uang 10 juta aja matamu udah hijau macam kayak gitu ya kan. Jadinya lama-lama saya menjadi curiga teman-teman ya. Jangan-jangan uang yang dijanjikan oleh Bohir ya kan, yang katanya 16 miliar itu tidak pernah cair. Dari sini kelihatan ya, patut diduga mereka menuduh ijazah Jokowi palsu, Gibran nggak punya ijazah SMA selama ini ya karena duit. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video ya. Ini dia. Nah, sekarang dalam hukum. Mas, Ya, itu. Anda tahu ini fotonya asli dari mana? Lah, kan udah disampaikan dari Bareskrim. Oke. Anda bisa memastikan nggak kalau ini asli? Lah, saya percaya sama polisi. Lah, itu katanya lagi. Bukan katanya. Ini Itu katanya hukum juga. gitu loh. Ini nggak bisa Mas, diuji. Kalau Anda Ini tidak nggak- percaya ini. sama Polri, kenapa Anda membuat laporan kalau dibesarkan Humas ke Bareskrim kayak gini. Mabes Polri? Yang tadi itu ya, Lah, Mas, konsisten kalau dong kita dibesarkan berbicara. kayak gini nih. Coba Bisa nggak ngecek? Coba balik yang tadi. Ini gambar yang pada tadi. waktu penyerahan Iya. ke pihak penyidik. Oke, ini bisa diuji Disaksikan nggak? oleh Siapa tim penasihat ahli yang hukum. bisa menguji ini? Saya ganti kasih 10 juta kalau bisa ngasih. Ya itu. Ayo. Ini 10 juta udah saya siapkan. Lah, ya, Itu. ya. Ini itu. Saya siapkan nih. Mana yang palsu gitu? Saya buktikan sini. Gitu. Pakai skripsi sini. Ya, pertanyaan saya begini. Sini. Yang palsu yang mana? Itu dulu. Tunggu dulu. Ayo by research. Saya pegang itu dulu. Mana sih yang palsu? Yang tangan mana? Saya pegang Gitu dulu. loh. Pegang dulu, Mas. Bung Rismon, Bukan, kalian kan pegang nggak dulu. tahu kajian. Enggak, saya buktikan lewat sains. Ada di akun net Duduk saya. itu dulu. Ayo. Kasih Aiman. Palsu yang mana? Gitu loh. Bentar. Bang Rismon tadi punya jawaban atas apa yang disampaikan oleh Bung Nggak, gini, Fitra. gini, Mas. Aduh. Jujur teman-teman ya, saya bukan, alhamdulillah sampai saat ini saya belum menjadi orang kaya begitu loh. Tetapi kalau seperti ini pun saya sangat malu sekali gitu. Malu sekali gitu loh, walaupun saya bukan orang kaya gitu loh. 10 juta bagi saya uang yang banyak, tapi kalau seperti itu mon, aduh mon, mau ditaruh mana mukaku mon.
Tapi kalau kamu ya nggak masalah lah, emang dirimu kan muka tembok. Anak abah selain otak udang juga mata duitan. Aduh, ini seperti sudah diatur skenarionya. Peran Aiman menyiapkan dan memandu acara. Peran si Panci membuat pancingan dengan keyword 10 juta. Peran si Krismon gercep ambil uang fitrah. Wak 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 wak. Lanjut. Ya, kalau untuk saat ini inti dari permasalahan benang merahnya sudah bisa dilihat. Jadi apa yang Roy Suryo CS lakukan itu nanti akan berbalik 90 derajat. Kenapa demikian 90 derajat? Karena kasus itu sudah jelas-jelas di Mabes Polri itu menyatakan kalau Jokowi itu mantan presiden kita itu ijazahnya asli. Nah, namun sampai hari ini mereka itu masih berambisi, masih mencari kesalahan, mengulik ijazah, karena mereka berpikir dengan pemikiran mereka. Mereka tidak sadar, tidak menghormati lembaga negara, diantaranya apa? Institusi Kepolisian Republik Indonesia adalah sebuah lembaga negara yang berwenang menangani kasus tindak pidana. Tapi mereka tidak percaya. Justru dengan adanya kejadian seperti ini, maka baik Bapak Joko Widodo maupun orang lain, entah itu tim sukses, entah itu apa di luar Bapak Jokowi yang sudah melaporkan Roy Suryo CS, itu nanti akan segera diproses dan saya yakin mereka akan segera dipidana, mereka akan segera dikurung di belakang jeruji besi. Nah, dikurung di belakang jeruji besi. Jadi yang ngomong ini bukan orang sembarangan ya. Jadi berlatar belakang advokat, itu di bajunya ada ya kan, namanya Rasmono SH, sarjana hukum ya. Berarti apa itu? S1 ya, ya itulah pokoknya ya. Nah, menyatakan bahwa 90 derajat, saya koreksi ya. Kemungkinan besar yang bersangkutan ingin mengatakan 180 derajat ya. Karena kalau 90 derajat itu ya cuma belok kanan gitu loh. Kalau yang dimaksud adalah balik kanan berarti 180 derajat, ya kan? Si maling panci nasibnya akan berubah 180 derajat. Saya sependapat, sepakat, dan mudah-mudahan itu benar-benar terjadi ya. Karena kita semua tentu berharap si maling panci akan mendekam di balik jeruji besi. Lanjut. Saudara Roy Suryo CS teriak-teriak ijazah Jokowi palsu. Akhirnya mereka ditangkap dan diadili. Mereka divonis 15 tahun penjara. 1 tahun karena menghina Bapak Joko Widodo dan 14 tahun karena membuka rahasia negara. Ketawaku fales. Hanya ada 2 hal yang tidak bisa kita tunjukkan di muka umum. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah ijazahnya Pak Jokowi. Biasanya sesuatu yang tidak bisa kita tunjukkan di muka umum. Alasan pertama adalah karena terlalu suci, terlalu mulia, terlalu agung. Jadi kita tidak bisa memperlihatkannya di muka umum. Yang kedua, sesuatu yang tidak bisa kita perlihatkan di muka umum karena sesuatu yang aib. Jadi kalau kita tunjukkan di muka umum, wah itu sesuatu yang memalukan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau Tuhan jelas, kenapa kita tidak bisa menunjukkannya di muka umum? Karena Tuhan terlalu agung, terlalu suci, terlalu mulia. Tetapi untuk ijazahnya Pak Jokowi, saya nggak tahu kenapa kok Pak Jokowi tidak mau menunjukkan di muka umum. Pasti ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah ijazah Pak Jokowi itu terlalu agung, terlalu suci, terlalu mulia. Jadi tidak layak kalau ditunjukkan di muka umum.
Tapi alasan yang kedua, kemungkinannya adalah ijazah Pak Jokowi kalau ditunjukkan di muka umum justru akan menimbulkan aib. Sudah mendengar teman-teman ya pernyataan dari ya para kaum pembenci, dan kemungkinan besar ini adalah anak Abah, ya kan? Dan saya gagal paham, kok bisa-bisanya Tuhan ditunjukkan? Emang siapa Pak yang bisa menunjukkan Tuhan, Pak? Kok Anda mengatakan yang tidak bisa ditunjukkan di hadapan publik itu Tuhan dan ijazah? Saya sekarang bertanya gitu loh. Kata Anda itu mengatakan yang tidak bisa ditunjukkan, berarti kan sebetulnya bisa. Cuma tidak boleh mungkin seperti itu ya, atau apa? Gimana? Soalnya kok saya gagal paham gitu loh. Emang ada orang yang bisa menunjukkan Tuhan, Pak? Dari sini sudah bisa dianalisis ya, ditebak ya, bagaimana tingkat kecerdasan intelektual pola berpikir anak-anak Abah. Ada terserah kau lah mau ngomong apa ya. Yang jelas saya tidak mengerti apa yang kau omongkan itu. Pantas saja semua calon yang kau dukung selalu kalah. Lanjut. Terus ya, ada teman yang mengatakan ini nggak ada yang namanya dinasti. Coba lihat, Mega kan juga dinasti. Ya kan, lihat anaknya kan jadi di partai. SBY juga dinasti. Surya Paloh juga dinasti. Lihat, dinasti itu boleh kalau di partai. Ya partai itu kan kelompok ya. Tapi kalau dinasti diterapkan di negara seperti yang dilakukan Jokowi itu, ya terserah dia kalau mau dia dinastikan di PSI, di partai gajah, partai yang punya ijazah itu terserah dia. Tapi kalau dinastinya diterapkan di negara, Kesatuan Republik Indonesia itu yang nggak boleh, gitu ya. Jelas nggak tuh para politik yang gitu ya? Panji Rombeng, pantas saja Tuhan tidak percaya sama kamu. Tuhan tidak percaya menitipkan keturunan kepada kamu. Tuhan tidak mau keturunanmu mulutnya lebih beracun daripada kamu, lebih berbisa daripada kamu, lebih membahayakan negara dan lebih membahayakan demokrasi. Panji, memang secara hukum AHY dan Puan melakukan dinasti dalam partai politik itu tidak salah. Dalam hukum tidak salah. Tetapi secara etika dan moral politik, apa pantas Roy? Apa pantas Panji? Masa jabatan dalam partai politik ditentukan karena anak siapa? Karena keturunan siapa? Itu namanya bukan demokrasi, Panji, tapi feodalisme gaya baru. Pantas saja partai politiknya nyungsep. Pantas saja partai politiknya makin hari makin mangkrak. Nah, kalau kamu sebut Pak Jokowi melakukan dinasti politik dalam negara, namanya cocotmu ingin menyesatkan masyarakat Indonesia. Anak Pak Jokowi, Gibran, menjadi wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh Pak Jokowi. Mantunya si Bobi, sekarang jadi gubernur pun, juga dipilih oleh masyarakat sana, Medan, bukan ditunjuk oleh Pak Jokowi. Jadi mulutnya itu jangan kau gunakan untuk membodoh-bodohi rakyat. Jadi mana dinastinya? Ngawur sekali mulutmu, Panji Rombeng. Berbisa mulutnya itu, menyesatkan banyak orang, bermuka tembok. Saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen yang di bagian bawah tadi, yang berpeci ya. Ngawur sekali kamu Panji. Ya, jadi coba saya ulang sedikit ya. Panji itu mengatakan dinasti itu boleh di dalam tubuh partai, tetapi tidak boleh di dalam sistem pemerintahan negara. Kurang lebih seperti itulah. Terlihat seperti pernyataan yang sangat ilmiah, ya, sepertinya bisa dipertanggungjawabkan, tetapi menurut saya itu adalah cacat logika, ya, itu cacat logika. Loh kok bisa Bang? Ya coba. Bagaimana dia mengatakan di dalam tubuh partai boleh ada dinasti, tetapi dalam sistem pemerintahan di Indonesia nggak boleh ada dinasti. Pertanyaannya, sistem pemerintahan di Indonesia itu sistem pemerintahan apa? Pasti jawabannya adalah demokrasi. Nah kalau demokrasi berarti mungkinkah terjadi dinasti? Kan nggak mungkin, karena yang milih rakyat. Justru yang tidak boleh itu seharusnya adalah di tingkat partai. Karena itulah cikal bakalnya. Bibit benihnya dinasti politik itu ya di situ.
Karena apa? Karena nggak perlu pemilihan umum. Yang penting hak prerogatif ketua umum menentukan ini keluarganya masuk. Jadi dari sini kelihatan ya bahwa sebetulnya si maling panci ini ya logikanya macam kayak gitu loh. Mau dikatakan ahli apa, ngomong macam kayak gitu aja nggak ngerti salah dan benar. Aduh. Yang heran kok masih banyak pendukungnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.